Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan di sini saya Anissa Arwahlia NIM 2207016071. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset saya terkait lansia dengan kasus pemerkosaan di Lapas Kelas 1 Kedung Pane. Langsung saja untuk materi yang pertama atau pengenalan yang pertama, pemerkosaan merupakan salah satu kasus dalam bentuk kekerasan seksual yang pastinya memiliki dampak negatif bagi para korbannya, terlebih jika korbannya adalah remaja atau anak di bawah umur. Pada umumnya, kasus pemerkosaan dilakukan oleh kalangan muda, namun tak jarang pula pelaku dari pemerkosaan itu adalah dari kalangan lansia. Menurut Santrok 2011, tahap lanjut usia adalah periode di mana penuh tantangan bagi para individu, karena mereka membutuhkan penyesuaian pada berbagai tingkat seperti fisik, kognitif, sosioemosional. Berdasarkan Usuluddin dan Muflihatin 2016, lanjut usia adalah tahapan akhir dalam perkembangan manusia dan periode ini umumnya dimulai pada usia 60 atau 70 tahun dan berlangsung sampai akhir hayat. Kemudian langsung yuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, biodata subjek. Nama kita kasih inisial saja ya. Sebut saja WP, usia 60 tahun, kasus pemerkosaan, lama hukuman 12 tahun penjara, status pernikahan cerai, tanggal wawancara tanggal 2 Mei 2024, tempat wawancara Lapas Kelas 1, Kedung Pane, Semarang. Kemudian untuk hasil, kondisi biologis subjek selama ini tidak pernah mengalami penyakit fisik yang parah dan berkelanjutan hingga sekarang. Dulu pada tahun 2015 beliau pernah mengalami katarak tuh katanya, namun sudah dioperasi dan sudah sembuh hingga sekarang ini. Kemudian kondisi psikologis, subjek tidak pernah merasakan stres yang berlebihan dan juga tidak merasa kesepian. Karena subjek termasuk orang yang introvert, yang mana seorang introvert itu suka menyendiri dan tidak suka berkerumun di keramaian. Namun beliau mengatakan terkadang subjek merasa rindu kepada anak-anak kandungnya, yang mana selama subjek di penjara, anak-anak kandung subjek sama sekali tidak pernah menjenguk subjek. Bahkan dari pihak keluarga pun sama sekali tidak ada yang pernah menjenguk subjek ketika subjek berada di dalam tahanan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek WP 60 tahun, kejadian pemerkosaan itu terjadi karena rasa kesepian karena terdapat problem dengan istri sehingga kebutuhan seksual pelaku tidak bisa terpenuhi dari istrinya tersebut dan stres yang dialami oleh pelaku sehingga pelaku tidak bisa berpikir jernih dan melampiaskan kebutuhan seksualnya kepada korban, yang mana korban tersebut adalah anak tirinya yang pada saat itu masih duduk di bangku SMA. Kejadian tersebut terjadi beberapa kali, namun sang korban tidak bisa memberitahukan hal itu kepada siapapun karena rasa takut yang ia miliki dan juga tekanan yang diberikan pelaku. Keresahan yang dirasakan oleh subjek saat berada di dalam lapas ialah hanya merasa rindu terhadap anak kandungnya yang mana sama sekali tidak diperbolehkan bertemu dengannya selama ia di dalam penjara. Subjek memanfaatkan waktu di dalam penjara untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti mengaji, bahkan beliau pun termasuk salah satu guru mengaji di lapas tersebut. Selain itu, subjek juga terkadang membantu atau bekerja di salah satu rumah sakit yang berada di dalam lapas tersebut. Begitu ungkap beliau. Nah, berikut ini adalah lampiran-lampiran bukti dari penelitian kami. Hatur nuhun, terima kasih semua. Terima kasih atas waktunya. Thanks for watching.